Oh, selamat malam, Coach. Halo, selamat malam. Apa kabar, Ya, Coach? baik, baik. Kesibukannya lagi Ya, apa, Coach, yang selama pandemi ini, Coach? ya ngapa-ngapain sih? Cuman nungguin aja apa namanya program dari head coach aja sih. Karena head coachnya kan timnas juga pulang ke Serbia juga. Mungkin Oh, akhir bulan ini kita start juga lagi gitu. oke, Coach. Ya, berarti akhir akhir bulan ini udah boleh normal lagi, Coach, ya, buat latihan basket. Ya, nggak normal juga sih. Kita ada protokolnya juga latihan. Hmm. Nggak langsung kayak basket normal. Kita ada protokolnya. Oh, dengan Ya, protokol yang disarankan oleh pemerintah ya, Coach, ya? jadi bikin dari timnas ya, sama persetujuan Hmm. dari pemerintah juga sih. Kira-kira Hmm. kalau untuk liga atau untuk liga itu kapan, Coach, mulainya, Coach? Kalau nggak salah dia gamenya tuh Oktober 7 ya, sampai tanggal berapa gitu saya lupa. Oh, udah Oktober tapi dia boleh. start, tapi dia mereka akan di bubble gitu, maksudnya mereka dalam satu satu hotel semuanya, semua tim. Oh, Terus gamenya juga nggak ada penonton juga. hmm. Ini boleh Nah, ceritain gimana awal mulanya bisa sampai ngelatih basket gitu, Coach? saya dulu jadi pemain, begitu saya pensiun, sempat bantulah tim juniornya. Dulu saya Satria Muda kan, jadi saya sempat Hmm. ngebantuin tim juniornya Satria Muda. Kan mereka punya sekolah basket tuh Hmm. namanya MBTC zaman dulu ya. Sekarang Iya, namanya betul, IBA betul. kalau nggak salah. Jadi saya bantuin Hmm. sekitar hampir 8 bulan lah ya, 8 bulan sebelum Hmm. saya pergi keluar itu. Iya, Jadi Coach. proses itu mungkin transisi saya juga sih, ngelihat gimana punya potensi atau enggak. Saya ngelatih Hmm. orang gitu kan. Itu juga sih Hmm. trial and error di waktu itu gitu. Hmm. Sampai ya setelah saya main lagi itu saya pensiun lagi, dapat tawaran saya di jadi asisten timnas putri 2015 lah ya. Saya waktu itu cuma dikasih apa namanya ya kepercayaan lah untuk melatih big man ya, karena sesuai dengan posisi saya yang biasa saya mainin di, di tim gitu. Jadi saya dikasih kepercayaan namanya Kamran latih timnas waktu itu. Berarti awalnya dari pemain dulu, habis itu baru ngelatih itu, kenapa bisa terpikir kok ibaratnya setelah main nih pensiun main, habis itu ngelatih itu gimana, Coach? Ya cuman ya ikutin arusnya aja, maksudnya nggak terlalu gimana-gimana juga ya. Sebenarnya saya tuh dulu kepikiran malah menjadi kayak apa ya, saya suka ngelihat orang tuh punya potensi kayak one on one coach, misalnya drill, skill Hmm. individu, terus strength and conditioning, lebih ke situ sih dulu passionnya gitu. So, makanya saya senang waktu zaman main saya kayak bantuin junior-junior saya tuh ngetrain junior-junior, ayo bisa nih, ayo saya bantuin maunya gimana kalian. So, saya juga coba encourage mereka biar biar juga bisa improve terus gitu. Itu sih. Hmm. Cuman pada perjalanannya ya tadi saya bilang 2015 itu saya setelah dipercaya sama Kamran, di 2016 saya ternyata dipercaya lagi sama Christopher pemilik CLS Knight untuk bantu ke Hmm. timnas ke CLS Knight gitu. Jadi perjalanan itu Oh. sih sebenarnya kayak apa namanya ya, ya berproses aja dalam perjalanannya itu. Jadi nggak mikir oh Hmm. saya bakal jadi pelatih setelah jadi pemain gitu. Awalnya nggak ada prepare buat ke depannya jadi pelatih, pas lagi pemain gitu nggak ada prepare buat jadi pelatih dulu. Saya bukan pelatih tim sebenarnya. Dulu mikirnya malah saya mau jadi strength and conditioning coach atau jadi individual skill coach gitu loh. Tadinya, karena saya Hmm. ya tadi saya bilang saya ceritain saya suka bantu junior saya untuk mereka bisa improve gitu di latihan, bisa dipakai di pertandingan gitu. Hmm. Selain saya sharing knowledge ya. Oke, Dan Coach. kalau tim Ini, tim Coach. jadi tim coach Hmm? saya sih berproses aja sebenarnya. Oh iya, Coach. Kalau jadi tim coach gitu saya berproses sebenarnya sih, bukan saya. Waktu dulu Oh. cita-cita saya mau jadi coach di apa istilahnya secara tim gitu ya. Oh iya, Coach. Ini Coach mau nanya, asal nama gelar Coach Cacing itu pada anak-anak kan pada bilang Coach Cacing itu asalnya sih gimana, Coach? Bisa diceritain, Coach?
Oh, itu mah dulu saya junior, mulai waktu main itu ya. Saya tinggi tuh 185, tapi berat saya itu sekitar 65 kilo, jadi kurus sekali untuk zaman itu ya. Tahun berapa ya saya? 94, 95 lah. Dan dari salah satu senior saya manggil saya ya cacing karena itu sudah kurus, nggak proporsional lah menurut mereka gitu kan. Dan di zaman itu saya kan tugasnya cuma suruh defense sama rebound. Jadi ya kebetulan kayak orangnya nggak bisa diem saya gitu ya, karena ya tugasnya seperti itu gitu kan, harus energize terus. Jadi ya mereka manggil saya cacing sampai sekarang akhirnya keterusan gitu. Tapi benar kata coach tadi kan, kalau dulu sih kayak main basket yang tinggi-tinggi gitu kan, apa namanya, hanya rebound, habis itu passing gitu-gitu kan. Kalau sekarang kan udah kelihatannya beda ya coach ya. Kalau kayaknya yang tinggi-tinggi itu udah pada bisa dribble, bisa 3 point semua coach ya. Ya ini beda lah sekarang apa culture basketnya ya, maksudnya sistem culture basket juga beda karena kan berevolusi nih basket gitu. Di zaman dulu kan mungkin informasi tentang bola basket juga kurang. Ini kan sebagai mantan pemain nih, target apa yang nggak sempat tercapai gitu? Maksudnya ada target yang belum tercapai gitu sebagai mantan pemain gitu kan? Apa ya? Saya sempat dulu waktu 2000 berapa ya? 2004 ya. Jadi saya ada ditawarin dulu namanya Cosnet gitu. Dia nawarin saya, umur berapa? Saya kan waktu itu umur saya udah 20 sampai 26 kali ya. Umur saya sekitar segitu. Dia nawarin, sayang kamu, kalau kamu masih umur 23, 22, saya bawa kamu ke Filipina gitu untuk sekolah, untuk basket gitu. Jadi ya poin saya cuma satu sih kalau ngomongin prestasi sebagai seorang pemain, ya saya kesempatan itu yang nggak saya dapat gitu. Padahal kalau sekarang sih enak gitu, terbuka banyak link untuk bisa berprestasi di luar gitu ya. Kayak sekolah kan kita bisa hitung, menurut saya itu sekolah di luar negeri itu kalau mereka masih bisa bertanding antar universitas atau antar klub, mereka main di luar, itu ya suatu nilai plus yang luar biasa menurut saya. Nah, kalau saya sih ngerasa itu doang sih. Kalau yang lain saya pikir untuk pencapaian dari level pemain Indonesia, saya sih udah dapat semua ya. Oke, guys. Berarti untuk yang di Indonesia berarti udah dapat ya, untuk yang keluar ya, yang semuanya sih saya pikir udah ya. Saya main SEA Games, saya main kejuaraan Piala Asia, itu peringkat 3 saya dulu wakilin Aspak, tapi bawa nama maksudnya main nasional semua isinya. Tadi kan nanya ini kok, maksudnya kenapa kok dulu kan jadi pemain nih kan, terus habis itu ngelatih gitu. Itu kenapa kok bisa ibaratnya yang kayak ya udah habis pensiun gue ngelatih nih gitu. Maksudnya ya biasanya kan ada yang orang yang pada udah pensiun yang pada lari ke bisnis atau lari-lari ke yang lain gitu, Bos. Kenapa lebih memilih jadi pelatih gitu? Sebenarnya tadi saya berproses aja gitu loh. Saya begitu selesai pemain, sebenarnya saya ditawarin kerja lah, ada salah satu bank gitu saya ditawarin. Cuman saya berpikir, kok saya ngerasa duduk di belakang meja nih, kerja di belakang meja bukan saya gitu. Makanya saya cobain aja. Begitu itu tawaran dari siapa ya? Augie Fantinus saya tawarin tuh. Saya waktu itu cuma ya udahlah cobain aja. Tapi gajinya nggak gede yo. Ya udah, saya bilang saya bukan cari gaji, saya bilang mau cari ya coba aja nih saya. Karena ya saya kan nggak tahu nih, maksudnya dalam prosesnya seperti apa. Apakah saya juga akan senang atau enggak, kan buat saya tuh senang dulu lah. Kalau orang kerja tuh kan happy dulu. Begitu semua bisa happy, bisa senang, pasti bisa ada hasil lah, prestasi gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi nggak saya bilang tadi, saya juga nggak jadi pelatih tim itu first option, enggak. Karena saya dari awal kan emang saya senang, tadi saya mau jadi strength conditioning coach atau jadi skill individual coach, itu yang maksudnya saya mau gedein itunya tadi ya. Saya punya beberapa planning sebelumnya sih. Gitu. Kira-kira kalau misalnya untuk di Indonesia nih coach, untuk terutama untuk di Indonesia, kira-kira kalau jadi atlet basket tuh menurut coach sih udah bisa buat menopang hidup belum coach?
Kalau sekarang sih atlet-atlet yang levelnya di atas ya, contohnya Arki Pras itu ya sekarang, yang maksud saya yang level timnas, ya mereka saya rasa sih udah bisa layak hidup, menurut saya ya. Di zaman saya main pun begitu sama, kalau jadi atletnya level atas sama dapat cukup layak gitu. Karena jadi pertanyaan zaman saya waktu itu saya juga sempat juga dapat pertanyaan dari teman saya gitu ya, gitu. Ya, kenapa jadi atlet basket kan dia cuma kerjanya begitu-gitu doang, kayak main-main gitu kan, bilangnya pasti gitu. Saya bilang simple sih kalau saya kan, ya pasti ada apa ya, kalau kita punya grade, punya level tertentu, itu pasti ada harganya. Beda sama yang kayak average lah. Saya bilang gitu. Saya waktu itu nanya ke dia, emang kamu gaji berapa? Saya tanya gitu kan. Waktu saya jadi atlet itu, saya tanya, oh gaji saya segini. Loh kok gajinya sama saya? Waktu itu dia manajer kan. Saya bilang saya basket. Saya tanya, oh gaji kamu berapa? Segini. Oh ya udah, jam kerja kamu berapa? Oh saya kerja 8 jam. Oh ya udah, saya kerja 4 jam karena saya 3 jam gitu. Coba kalau dibagi jam kerja, ya kan? Saya bilang saya lebih banyak lagi. Makanya saya bilang ya jangan dilihatin kita cuman kerjanya di lapangan keringetan kayak bercanda-bercanda, tapi ya ngomongin value kan sama gitu. Value sama aja orang kerja gitu. Cuman gimana kita juga bisa punya, ya tadi saya balik lagi, punya level tertentu dan grade tertentu yang bisa dihargain orang lebih gitu sih. Berarti kalau untuk masa depan memang udah bisa lah ya Coach ya, terjamin di basket gitu Coach, kalau untuk ke depannya. Bisa lah, kalau saya sih percaya kalau kalian levelnya di atas, saya bilang tadi, ya pasti bisa buat hidup lah ya kan. Tapi permasalahannya adalah jadi atlet kan ada waktunya, gitu. Jadi begitu kalian pikir waktunya sudah tiba, ya kalian harus tahu memilih jalan hidup yang lain. Maksud saya jangan juga terlena gitu sampai lupa kalau oh ya saya atlet kan nggak jadi kayak Highlander gitu kan, immortal gitu kan, abadi kan, nggak mungkin. Jadi begitu kalian memutuskan jadi atlet, ya kalian semaksimal mungkin berprestasi setinggi-tingginya, ya kalian bisa punya sesuatu, ya pasti nanti kalau kalian mau ke kerjaan lebih mudah kok. Kayak contohnya ya junior saya di Satria Muda, junior saya di Aspak ya, yang saya tahu ya. Sekarang mereka beberapa di kayak BUMN kerja karena apa? Karena basket. Bisa masuk BUMN, jarang orang mati-matian masuk BUMN, sekolah tinggi-tinggi belum tentu bisa masuk BUMN. Tapi mereka dengan plus ekstra seperti itu, ya mereka dapat istilahnya ya privilege dari background mereka sebagai seorang atlet basket. Dan banyak hal lah, banyak kerjaan yang bisa kalian juga dapat setelah itu ya. Itu sih. Oke, Coach. Ini Coach, tantangan seperti apa yang Coach hadapi saat pertama kali jadi pelatih?